Kita itu orang Indonesia, baca Quran itu ya baca terjemahannya. Pantesan aja kalian nggak ngerti-ngerti tentang Quran itu karena kalian nggak mau baca terjemahannya. Cuman baca-baca dapat amal, amin, udah gitu. Jadi susah, makanya kalian nggak ngerti-ngerti tentang Quran. Justru Bang Edis ya, biarpun kita orang Indonesia itu tidak pernah ada perintahnya ketika sholat, ketika beribadah, umpamanya harus menggunakan terjemahan, itu tidak ada gitu loh. Dan orang Islam itu akan bisa mengkritik ketika terjemahannya itu disalahkan gitu loh. Karena tidak serta-merta mereka itu. Makanya orang Islam itu lebih sempurna. Karena mereka itu ada teks aslinya, kan seperti itu. Jadi ketika ada yang menyalahgunakan terjemahan ya dengan dipelintirkan, itu kan ketahuan. Seperti itu kelebihannya. Dan juga keseragamannya itu. Anda mau dari Indonesia ke Timur Tengah atau ke Muslim-Muslim Bosnia atau ke Afrika, itu ketika membaca surah Al-Fatihah pasti sama. Nah nanti kalau Bible itu beda-beda lagi. Ya, belum tentu itu. Anda saja mengedis. Ketika di Indonesia ke sana umpamanya nih, baca Lukas ayat sekian. Itu kan beda karena memang tidak seragam, karena mengandalkannya terjemahan. Tetapi kalau orang Islam mau dimanapun di belahan dunia ini, ketika dia disuruh membaca surah Al-Fatihah, pasti mereka itu akan sama, tidak akan ada yang berbeda-beda. Biarpun bahasa yang mereka pergunakan sehari-harinya berbeda. Itulah kelebihan Islam. Ya bedanya Bible sama kitabmu itu. Bible itu diperlakukan sebagai buku pengetahuan, bukan buku rapalan mantra buat ngusir setan gitu loh. Makanya yang baca Bible itu punya otak, punya pikiran gitu loh. Tapi yang baca kitab satu itu ya cuma dihafal-hafal aja. Hafal-hafal, tahu nggak tahu, pokoknya diucapkan dapat amal gitu loh. Susah kan, nggak ketemu, beda haluan gitu. Orang waras sama orang nggak waras gitu loh, nggak ketemu. Oh, jadi Bible itu dipergunakan untuk pengetahuan gitu ya. Dari mana itu mengambil pengetahuannya? Ketika belum ada matahari diciptakan hari keempat, lalu siang dan malam itu sudah ada di hari yang pertama, itu gimana? Kan seperti itu pengetahuannya di mana gitu loh. Terus pengetahuan yang dari mana? Ketika begini, ketika dalam King James Version saja di dalam Markus 16 ayat 8, di sana itu hanya nyampe pada were of red. Nah lalu ketika di dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu ditambahi itu dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah ini terjemahan dari mana? Kan nggak bisa ya orang Kristen itu. Makanya bingung kami itu. Karena apa? Karena memang jelas ada penambahan di sini. Di dalam Markus King James Version saja, Markus 16 ayat 18 itu semua sampai kepada were of red. Ya. Nah, karena takut. Nah, lalu di LAI itu, ya, yang kamu anggap itu pengetahuan. Ternyata ditambahi itu gitu loh. Ya. Terus pengetahuan apa yang mau diambil di sana? Pengetahuan apa yang harus diambil dari sana? Seperti halnya umpama Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Tapi ketika di dalam Matius 27 ayat 46, Eli sama sabahtani, Tuhan Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Katanya satu. Lalu kenapa Tuhan yang meninggalkannya? Kan seperti itu pengetahuan begitu. Iya jelas, Bible atau ayat-ayat Bible tidak pernah dipakai buat ngusir setan, buat dihafal-hafal untuk mengusir mantra, nggak pernah gitu loh. Untuk pakai mantra nggak pernah. Tapi kalau Quran ya itu memang fakta, banyak orang menggunakan ayat Quran untuk mengusir setan gitu loh. Dibacain ayat Al-Quran untuk begini supaya begini, warung laris dan lain sebagainya, itu ada fakta gitu loh. Nah, beda dengan Bible. Bible itu bukan buku kayak begitu. Ini nggak ketemu obrolan kita. Nah justru itulah keagungannya firman-firman Allah. Ketika Allah menyatakan bahwa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan Allah memberikan pernyataan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah obat
Nah, ketika menjadi sebuah obat dan itu adalah tanda keagungan Tuhan, lalu kamu mau protes apa gitu loh. Itulah fungsinya daripada keagungan-keagungan Al-Quran yang Allah buktikan. Kan seperti begitu. Nah, lalu sekarang Bible sendiri, katanya kan Yesus itu mengusir setan. Lalu apa mungkin ini kata-kata Yesus itu bisa untuk mengusir setan? Kan seperti itu. Nah, lalu kamu katakan itu mantra. Ya, Al-Quran itu semuanya adalah petunjuk, huda warahmat, ya, bagi orang-orang yang bertakwa, gitu. Nah, seperti itu. Allah sudah memberikan pernyataan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Ya, untuk sebagai apa? Sebagai huda, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terus selain itu sebagai syifa, sebagai obat. Obat kebimbangan manusia. Obat kebingungan manusia tentang penyembahan ini apa itu. Penyembahan seperti halnya kamu menyembah Yesus, yang notabene Yesus sendiri kan bukan Tuhan. Karena memang bukti faktanya ada. Nah, lalu kamu katakan Bible adalah sumber pengetahuan. Saya tanya sama kamu, pengetahuannya dari mana? Di dalam Kejadian 1 ayat 30, segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa memakan segala tumbuh-tumbuhan hijau. Ada nggak singa makan rumput? Pengetahuan macam apa itu? Coba, bisa dijelaskan nggak? Ada nggak singa makan rumput? Katanya kan segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa memakan segala tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, sesuainya dengan faktanya. Gitu, Des. Silakan jawab. Ya, tidak berani mengatakan pakar Al-Quran karena kalian tidak pernah mau mempelajari artinya. Cuman hanya seneng ngarapnya dan dapat amal dari situ. Susah. Gitu loh, kelas kamu tuh sama kelas saya itu udah lain, gak ketemu. Tujuan kamu baca Quran apa? Pasti dapat amal. Itu pasti tujuanmu. Potong leher saya kalau gak percaya. Pasti dapat amal tujuanmu baca Quran. Berbeda dengan saya baca Quran untuk mengerti isinya. Jadi kita gak bakal ketemu, obrolan kita nggak nyambung gitu loh. Saya ngomong sama kamu kayak saya ngomong sama monyet, nggak ketemu gitu loh. Nah, justru ketika kamu mengatakan orang lain tidak mempelajari artinya, kok bisa ketika kamu itu menyalahgunakan seperti halnya idhofah di dalam rohana, itu justru orang Islam itu tahu, orang Muslim itu lebih tahu. Itu seperti itu. Katanya kamu sendiri kan pakar, tetapi gimana itu? Edis. Kalau orang Islam yang kamu sangkakan tidak mempelajarinya, tidak mempelajari arti-artinya, ya, rasanya mereka itu tidak akan bisa, dan mereka itu akan bisa ditipu dengan apa kata-kata kamu gitu loh. Ya, itu masih mencari obat buat mereka ini. Bagaimana mereka ini sembuh dari komat kamit atau mengucapkan kata-kata yang sia-sia di udara. Ya, contohnya seperti kata tungkriung. Itu kan orang yang mengucapkan nggak tahu apa yang diucapkan, dia nggak tahu. Nah, sama seperti orang-orang yang ngomong-ngomong Arab ini tapi dia nggak tahu apa yang diucapkan. Ya, ini saya bilang pantat ayam gitu loh. Pantat ayam itu selibus dia wak, tapi dia nggak tahu apa artinya. Makanya saya bilang mereka ini memang nyembuhin dari kebiasaan pantat ayam ini gimana. Ini masih saya cari informasinya, sampai sekarang tuh belum ketemu, Pak Aceh. Sia-sia itu kan menurut kamu. Komat kamit di udara itu memangnya orang naik kapal terbang, Edis. Gimana kamu ini? Justru ketika kamu mengatakan hal demikian itu, orang mengusir ya dengan firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Iblis, setan bisa terusir begitu saja. Nah, itu justru membuktikan ketika kamu kebanyakan orang Kristen itu menuduh bahwa Al-Quran itu ajaran iblis lah, ya. Bahkan yang disembah itu adalah paganisme lah. Tetapi kok bisa? Keagungan ayat-ayat Al-Quran itu bisa mengusir setan. Itu. Keagungan ayat-ayat Al-Quran itu bisa mengusir iblis. Nah, ini justru kami itu sendiri membuktikan kalau Al-Quran itu unggul. Waktu bukan dari iblis. Bagaimana mungkin kalau dari iblis? Sehingga iblis bisa terusir dengan firman-firman Allah yang dibacakan. Aduh, Edis. Lebih baik gini saja, Dis ya. Kamu kan katakan kalau Bible itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Nah, ingin saya tanyakan kepada kamu. Di dalam Kejadian 1 ayat 30, di sana tertulis segala binatang di bumi dan segala burung di udara
dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa memakan segala tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, apakah singa makan rumput? Di mana itu ilmu pengetahuannya? Coba kamu bisa jelasin ini enggak? Apakah singa makan rumput? Ayo, silakan. Kemana ini edisi butar-butar ini? Katanya mau ceramah nih. Katanya pakar Al-Quran nih. Edis. Ditanya gitu saja kabur kamu. Kamu bertanya, apakah singa makan rumput? Saya jawab, pada mulanya ketika Tuhan menjadikan seluruh dunia ini, termasuk binatang, ya, semuanya itu memakan rumput. Kenapa? Kalau kamu nonton misalnya di Wild World ya, atau channel Discovery Channel ya, kamu lihat di situ bagaimana hyena itu memakan kerbau hidup-hidup, bagaimana singa memakan kijang begitu ya. Kamu lihat, kamu percaya nggak kalau ciptaan Tuhan itu berdarah-darah seperti itu? Nah, kamu kan karena di Quran nggak ada gitu ya. Tapi kalau di Bible itu dikatakan semua yang diciptakan di Tuhan itu baik. Nah, jadi kamu harus banyak nonton ya. Kamu lihat ada anjing sekarang itu sudah sudah herbivora ya, dia sudah makan rumput dia ada itu. Kalau kamu nggak percaya ya, singa makan rumput juga ada itu videonya itu ya. Jadi sebenarnya, dan saya sendiri, ini pengalaman saya pribadi, saya lihat kucing makan rumput ada ya, saya sendiri dengan mata kepala saya sendiri saya saksikan. Jadi saya yakin bahwa pada mulanya hewan-hewan yang karnivora ini dulunya itu makan rumput, makan tanam-tanaman. Nah, karena dengan makan tanaman-tanaman itu tidak ada nyawa yang tertumpah, tidak ada yang mati, tidak ada saling bunuh gitu. Nah, ketika dunia ini jatuh dalam dosa, barulah itu terjadi semuanya gitu loh. Barulah terjadi evolusi itu dari yang makan rumput menjadi makan daging gitu loh. Makanya kalau kamu nonton Wild World ya, dunia liar ya, kamu lihat bagaimana di situ kejamnya hyena itu memakan, merobek isi perut kerbau itu hidup-hidup ya, dirobek perutnya itu hidup-hidup dimakan sama dia. Apakah seperti itu? Ya itu kalau kamu kan nggak sampai nalarmu ke sana gitu loh ya. Betapa kejinya seperti itu dunia binatang seperti itu. Dan Tuhan itu menjadikan segala sesuatunya itu pada mulanya sangat baik. Itu tercatat di dalam Bible. Kalau di Quranmu nggak ada itu ya. Begitu ya. Kamu itu yakin menurut kamu kan? Tapi real dan faktanya singa itu tidak makan rumput. Sementara di dalam Kejadian 1 ayat 30, segala binatang di bumi, ingat, segala binatang di bumi dan segala burung di udara. Nah, ya kan? Burung di udara dan segala yang merayap di bumi. Nah, otomatis segala yang merayap, bukan sebagian, bukan di antaranya pula, tetapi segala mencakup keseluruhan binatang yang merayap dan yang bernyawa, ya kan? Nah, memakan segala tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, lalu faktanya gimana? Terjadi tidak sampai hari ini? Bukan bukan berkata dulunya. Bukan tidak ada dikatakan di dalam Bible ini adalah dulunya. Tetapi ini adalah satu kepastian Tuhan. Ketika dia sudah mewahyukan seperti ini, dia sudah menuliskan tentang ayat-ayatnya, berarti berlaku itu. Dan seperti itu. Nah, mana ayatnya ketika kamu mengatakan umpamanya dulunya singa juga makan rumput. Nah, di mana itu ayatnya ketika kamu mengatakan bahwa itu adalah dulunya? Gitu loh. Ayo, silakan.